berbagi tentang zero waste ada zero waste, ada Band the Big Five, Band the Big Five ya. Jadi judulnya dikasih sama Mbak Fani, wujudkan sekolah bebas plastik sekali pakai melalui gerakan Band the Big Five gitu. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kami itu berasal dari kumpulan Aliansi Zero Waste Indonesia yang sudah disampaikan oleh Mas Rayang tadi. Ada 10 LSM yang punya komitmen terhadap pengelolaan sampah. Itu ada di antara hari ini ada PPLH Bali dan Kita Pertiwi yang memang konsen kepada sekolah-sekolah begitu. Oke, lanjut PPT saya, Fani. Ya, lanjut saja. Tadi saya sudah diperkenalkan sama Mbak Titi. Jadi, Ibu Bapak sekalian, jadi Band the Big Five sebetulnya tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Rayang bahwa program ini adalah bagaimana menolak penggunaan 5 jenis plastik sekali pakai. Seperti yang disampaikan Pak Aga, bahwa tidak semua plastik itu merugikan, tetapi yang sekali pakai yang harusnya kita mulai hentikan penggunaannya sehingga berkurang dan kita menggunakan yang ulang kali pakai. Nah, ini program yang diinisiasi oleh Aliansi Zero Waste Indonesia sejak tahun 2021. Jadi sasarannya sebetulnya ada pemerintahan, ada produsen, pengelola pasar, masyarakat, dan anak-anak sekolah di Indonesia. Nah, kegiatannya berupa advokasi, kampanye, edukasi, dan pendampingan baik ke sekolah, pasar, hotel, restoran, dan sebagainya. Lalu juga membuat media literasi, baik berupa video, brosur, poster, kita workshop, dan hari ini kita webinar, ini adalah bagian dari kegiatan kami. Lanjut. Ya, jadi tujuannya dari Band the Big Five adalah meningkatkan literasi kepada kelompok sasaran kami, jadi melakukan advokasi, mengkampanyekan gerakan aksi-aksi nyata ya, tidak hanya literasi yang hanya disampaikan lalu tidak ada aksi. Jadi kami harus dorong seluruh anggota di Aliansi Zero Waste yang bekerja di sekolah terutama itu harus punya aksi. Lalu membangun jejaring, baik yang bersama anggota ASWI maupun jejaring-jejaring lain yang satu visi. Lanjut, Mbak Fani. Ya, Bapak Ibu, kenapa juga kita itu mengambil 5 jenis ya? Jadi 5 jenis yang kita kayaknya ini ada satu yang kelewat ya, yang di atasnya. Jadi 5 jenis ini berupa ada kresek, ada ada kresek, ada sedotan, ada styrofoam, ada saset dan microbeads. Jadi karena kita sudah tahu bahwa kantong kresek terutama ya, ini yang pertama kantong kresek itu Bapak Ibu ada 9,8 miliar. Bayangkan ya, kalau uang kita senang ya, tapi ini plastik ya, lembaran kantong kresek yang kita konsumsi lalu bermuara di laut itu kebanyakan, dan Indonesia juga sudah menjadi negara nomor 2 penghasil sampah terbesar setelah Cina, dan itu semuanya bermuara di laut. Dan kita juga pernah dengar ya bahwa seekor paus saja bisa menelan 5,9 kg plastik, jadi akhirnya terdampar dan mati. Itu untuk yang kresek. Berikutnya, nah untuk sedotan tadi juga disampaikan sama Pak Angga bahwa sedotan ini ya di profil tadi sudah disampaikan, saya adalah tim verifikasi sejak tahun 2006 Bapak Ibu untuk sekolah-sekolah. Jadi saya juga lihat bagaimana konsumsi sedotan di sekolah-sekolah itu luar biasa. Bayangkan kalau sekolahnya itu ada 1.000 siswa begitu ya, sekitar 1.000 kali 2 biasanya karena istirahatnya 2 kali begitu ya. Nah itu sedotan itu juga mencapai 93,2 juta perharinya, bisa dibayangkan ya. Jadi itu kenapa makanya nomor 2 yang kita harus tolak adalah plastik sekali pakai itu sedotan. Jadi
jumlah yang ya ini. Jadi sedotan jika dibariskan, coba bayangkan ya, ada 16.784 kilometer. Jadi mencapai seperti itu, jadi Jakarta Meksiko jalan-jalan pakai sedotan nggak mungkin ya. Oke, itu berikutnya adalah styrofoam. Jadi styrofoam wadah. Ini pewadahan. Jadi kalau untuk styrofoam yang dimaksud misalnya untuk barang-barang elektronik memang itu belum kita tolak. Tetapi kalau untuk styrofoam untuk kemasan makanan ini yang harus kita kurangi. Yaitu jadi ini WHO mengkategorikan pembuatan styrofoam sebagai penghasil limbah berbahaya terbesar nomor 5 di dunia. Jadi oleh karena itu kita tahu kalau dia saja penghasil limbah yang berbahaya, apalagi produknya begitu ya. Jadi produknya kalau kita tidak hati-hati ternyata mengganggu kesehatan juga. Apalagi kalau kita, nah ini juga tidak ada kesadaran bagi para penjual biasanya menggunakan styrofoam ini. Jadi ketika makanan panas sekali ya, ada mie, ada nasi, itu dimasukkan di dalam styrofoam ini, maka mulailah mengurai zat-zat kimia yang ada di dalam styrofoam ini. Dan itu akhirnya kita konsumsi oleh manusia, maka jangan kaget kalau sekarang juga mulai banyak kanker, begitu ya, mulai dari anak-anak sudah mulai mengidap penyakit kanker. Begitu. Lanjut. Nah, berikutnya adalah saset. Jadi Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi melihat di sekitar kita. Jadi saset semua produk-produk pangan kita sudah banyak kemasan dengan saset. Karena mungkin juga jangkauannya adalah pasar. Jadi kalau dulu misalnya kita belanja kecap itu bisa pakai botol kaca, sekarang semua digunakan plastik saset. Nah, tanpa sadar Bapak Ibu sekarang saset ini sudah jadi ini ada data dari Greenpeace, jadi sebanyak 855 miliar saset terjual di pasar global. 855 miliar sekali lagi. Itu ya, jadi bisa dibayangkan ini beredar. Terus setelah beredar, kita juga tahu kalau kita banyak yang belum peduli dengan sampah-sampah kita, maka itu mencemari lingkungan kita. Lanjut. Nah, terus microbeads. Nah, ini mungkin juga agak sedikit awam bagi kita, baru kaget, jangankan ibu-ibu, bapak-bapak ya, kita sendiri dari teman-teman LSM baru menyadari bahwa ternyata microbeads itu adalah butiran-butiran halus yang terbuat dari partikel plastik yang ditemukan di perawatan kulit. Jadi scrub gitu ya, biasanya kita buat cantik-cantik diri itu ternyata tidak semuanya dari bahan alami, tapi itu semua juga dari butiran-butiran plastik biasanya untuk mendorong supaya kotoran-kotoran bisa cepat keluar. Nah itu ternyata juga ini sangat berbahaya, jadi menimbulkan kerja di tubuh kita, jadi kulit kita ya terutama, dan juga kalau sudah seperti itu butiran-butirannya pun mulai dari perusahaan yang sudah yang memproduksi limbah-limbahnya pun itu lari ke sungai, sungai ke laut. Jadi butiran itu yang sangat berbahaya untuk ekosistem kita. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara mengurangi 5 produk plastik sekali pakai ini? Nah, lanjut. Jadi sebetulnya mudah, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi Pak Angga juga sudah sampaikan, kalau dengan kresek sebetulnya, nah ini kalau di Bali kami sudah punya 2 peraturan. Kebetulan saya tinggal di Denpasar. Di Denpasar itu punya peraturan wali kota nomor 36. Jadi untuk pengurangan 1 saja itu yang tentang kresek. Tetapi Provinsi Bali sendiri itu adalah provinsi yang pertama membuat peraturan gubernur. Itu adalah ada 3 yang harus dikurangi, yaitu kresek, sedotan, sama styrofoam. Nah, jadi kalau kita ngomongin kresek seharusnya banyak alternatif. Jadi mulai dari kain tas kain, mulai dari tas bambu, mulai dari tas dari tikar misalnya ataupun yang lainnya.
Nah, itu sebetulnya banyak peluang jadi bisnis-bisnis di masyarakat yang harus dikembalikan produk-produk kalau boleh dibilang kuno. Nah, ternyata yang kuno itu adalah yang ramah lingkungan. Terus kalau untuk styrofoam, jadi untuk pewadahan sudah bisa diganti dengan kotak makan ya kalau di sekolah. Lalu juga sedotan bambu banyak, sedotan stainless bisa. Kalau untuk saset ya kita harus mulai bijak, setidaknya memang perlu dana untuk mengumpulkan bisa beli yang botolan yang sekiranya bisa diterima di produk di produsen pabrik-pabrik ya, yang pabrik-pabrik yang membuat produk kemasan ulang. Jadi berupa botol begitu yang daur ulang. Tuh, kemudian kalau microbeads ya gampang. Jadi sebetulnya kita semua bisa menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Lanjut. Ya, supaya cepat. Jadi apa yang bisa dilakukan di sekolah ya? Jadi lanjut Mbak Fani. Di gambar berikutnya saya menunjukkan bahwa kenapa harus ngomong ke sekolah gitu ya. Tadi sudah ngomongin soal perilaku. Harus pendidikan sejak dini diberikan. Nah, kami pun ngomong bicara soal sase 5 jenis ini, ternyata kita juga coba cek di sekolah. Ada nggak gitu ya? Sekali lagi PPLH programnya ke sekolah-sekolah, ini bukan hal yang pertama. Jadi ketika kami punya program seperti ini, langsung saja saya kembali lagi pergi ke sekolah untuk ngecek. Jadi ternyata kami pernah riset di 3 sekolah. Saset yang paling banyak itu produknya Garuda Food, kemudian orang tua, jadi itu yang paling tinggi. Jadi semuanya itu ada saset dan gelas. Jadi Bapak Ibu pasti tahu ya produk-produk Garuda Food, mulai dari cemilan, roti ya, itu semua. Jadi di kantin-kantin kita, kalau bicara soal 5P yang seharusnya Bapak Ibu tahu di sekolah itu kantinnya ditulisin bebas 5P gitu ya. Tapi ternyata banyak produk-produk yang masih banyak 5P dijual di sana. Nah ini ngomongin saset, nah di sekolah tidak ada yang bebas saset. Begitu. Lanjut. Nah, kegiatan apa yang pernah dilakukan PPLH, jadi sampai sekarang pun dilakukan adalah yang pertama itu pembentukan kader. Nah, pembentukan kader ini mohon maaf, ini saya ceritakan karena pada saat kami memulai program ini itu kondisi pandemi, kami belum bisa pergi ke sekolah. Jadi kami membentuk kelompok anak di desa. Itu yang kami lakukan, lalu ada edukasi sebaya, lalu ada aksi bersama, ada jambore. Jambore ini meskipun kegiatannya kami di lokal, tapi ketika jambore kami mengundang nasional. Lalu kami ada edukasi di sekolah ketika sudah mulai pandemi agak mereda. Tuh, lanjut Mbak Fani. Nah, ini adalah kegiatan kami dengan kader tadi yang disebut dengan kader STAR atau Natahrare. Itu jadi kami beranggotakan 30 siswa ya, dan itu ada dari 17 sekolah. Jadi karena itu adalah anak-anak yang ada di kampung ya, di Desa Tonje namanya di sana. Jadi ada kegiatan lingkungan bersama mereka. Dan kedua itu lanjut Mbak Fani, itu nah gini, kemarin kebetulan kami itu punya program namanya Zero Waste Cities, ibu-ibu, bapak-bapak. Zero Waste Cities bagaimana sebuah desa melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber. Nah, kami membentuk kelompok anak-anak ini itu supaya mereka mengedukasi sebaya, jadi seumuran, door to door waktu itu. Jadi dilengkapi dengan APD, jadi mereka tetap bisa melakukan edukasi sebaya seusia mereka dari SD hingga SMA. Lanjut. Ini ya gerakan kegiatan kita, ya Band the Big Five, mereka kita dorong pengurangan 5 jenis tadi itu. Lanjut, Mbak Fani. Ya, jadi ini kegiatan kami aktif, jadi baik ini juga lakukan brain audit sama anak-anak agar mereka juga tahu bagaimana mereka produk-produk apa saja sih yang ada di sekitaran kita begitu. Nah, juga Bapak Ibu ketahui bahwa sebetulnya pemerintah sudah membuat peraturan ya
bahwa kalau kita mampu melakukan brand audit ini seharusnya bisa menegur kepada produsen bahwa peta jalan pengurangan ini harus menjadi tanggung jawab produsen. Contoh misalnya tadi PPLH melakukan riset. Nah, ternyata orang tua tuh yang paling banyak atau Garuda. Harusnya Garuda yang akan bisa bertanggung jawab untuk mengambil sampah mereka. Nah, itu kalau kita mau lakukan brand audit di sekolah kita. Tapi kali ini kita harus sebetulnya banyak mengurangi, bukan hanya sekedar brand audit ya, tapi bagaimana mendorong mereka sekolah-sekolah untuk pengurangan. Oke, ini aktivitas kami di Natarare. Lanjut Mbak Fani. Ini Jambore, jadi lanjut saja. Iya, Jambore kita yang sudah kita selenggarakan. Jadi Bapak Ibu, kegiatannya memang penuh. Dari kegiatan seminar juga kita undang beberapa teman, baik dari Solo waktu itu sempat jadi narasumber. Terima kasih Solo. Terus juga dari Malang, dari Surabaya, ya, dari Jakarta juga pernah berperan di program Band the Big Five untuk sharing sesama sekolah. Jadi kalau ketemu antar sekolah kan pasti mereka, wah sekolah itu bisa, kenapa saya nggak bisa, begitu. Nah itu yang kami lakukan. Lanjut. Ya, ini edukasi pengurangan PSP di sekolah. Nah, ini kami sebetulnya melakukan, Bapak Ibu tahu bahwa PPLH memang sebagai banyak pendampingan ya, pendampingan di sekolah-sekolah adiwiyata, hampir di beberapa kabupaten kami melakukan. Nah, pada saat PSP ini kami hanya mampu untuk tahun kemarin 2021 itu di Denpasar. Tahun ini kami akan kembangkan di seluruh Bali, bekerja sama dengan DKLH, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan kabupaten, jadi akan ke sekolah-sekolah di setiap kabupaten. Nah, ini kami juga membantu sekolah untuk pengurangan ya dengan membagikan tepak makan, lalu juga tumbler, lalu kami melakukan pendampingan di kantin. Nah, itu salah satu contoh yang sudah kami lakukan pendampingan di kantin. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat video sebentar saja, itu hanya ada 3 menit saja. Boleh ya Mbak Titi? Boleh Mbak, silahkan Mbak. Oke. Ya, dari pembelajaran juga. Ya, silahkan ya. Mbak.
Oke, itu tadi video yang sekilas sebetulnya itu hanya ngambil tidak sengaja waktu itu. Nah, Bapak Ibu ketahui bahwa sebetulnya sekolah yang saya ambil videonya itu sekolah dampingan kami yang sudah adiwiyata memang. Terus juga yang paling menjadi kunci kenapa sekolah ini bersedia itu adalah komitmen kepala sekolahnya. Semua gurunya kooperatif, terus mau diajak berubah itu ya, yang penting mau diajak berubah karena pasti sulit. Nah, kalau urusan kantin bagi sekolah di SD 7 Daupuri itu juga ada piket guru. Jadi kalau ada ibu kantin yang jualan maka didampingi satu guru dan juga ada satu anak ya yang diminta membantu adik-adik kelasnya dari kelas 6. Mereka bantu ketika kan kebayang bahwa kantin kadang-kadang itu satu kali istirahat pasti banyak anak yang akan pergi ke kantin. Nah, itu yang dilakukan di di SD Daupuri, SD 7 Daupuri. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kita pun juga sedang mengembangkan banyak di beberapa sekolah dalam upaya di tahun 2022 ini. Berikutnya Mbak Fani, nah ini kegiatan kami rancang di tahun 2022-2023. Jadi ada kegiatan sosialisasi, ada kampanye, lalu kami melakukan pembentukan kader dan aksi sekolah, lalu kita bikin monitoring dan pendampingan, dan juga jambore. Jadi sekali lagi selalu kami buat kegiatan aksi jambore untuk mempertemukan sekolah-sekolah yang memang tergabung di dalam program Band the Big Five ini. Nah, itu saja Mbak Titi cerita dari Bali. Saya berharap banyak diskusi. Mungkin Bapak Ibu ingin bertanya, saya persilahkan. Nanti mau chat, mau kontak kami juga boleh. Itu saja. Terima kasih Mbak Titi. Waktunya saya kembalikan. Ya, terima kasih Mbak.